Halo semua, di sini kami akan menjelaskan tentang etika-etika kedokteran. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Molina, siswa saya Wahyu Firmansyah, saya Fahim Rahman. Nah, di sini kami akan menjelaskan etika kedokteran. Yang pertama Itu ada beneficence atau berbuat baik. Beneficence adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan pasien. Dokter harus berupaya meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan mengurangi penderitaan dan memberikan terapi yang paling sesuai. Contohnya, dokter memberikan pengobatan yang terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit pasien serta memberikan edukasi untuk mencegah komplikasi. Yang kedua akan dibacakan oleh Yafik. Yang kedua adalah justice atau keadilan. Justice berarti memberikan pelayanan kesehatan secara adil, setara dan tidak diskriminatif kepada semua pasien tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, jenis, dan latar belakangnya. Untuk contohnya, semua pasien dapat mendapatkan akses pelayanan medis sesuai kebutuhan klinisnya, bukan berdasarkan kemampuan finansial atau hubungan pribadi dengan tenaga kesehatan. Yang ketiga, yaitu otonomi. Otonomi adalah hak pasien untuk mengambil keputusan atas kesehatan dirinya sendiri. Nah, hak ini dapat diambil setelah mendapat penjelasan yang jelas dan juga informasi yang mudah dipahami oleh pasien. Walaupun keputusan pasien ini bertolak belakang dengan penjelasan atau tindakan yang ingin diambil dokter harus menghormati setiap keputusan oleh pasien. Adapun contohnya seperti sebelum melakukan operasi. Nah, sebelum melakukan operasi sebaiknya pasien mengetahui apa saja tindakan yang akan dilakukan ataupun tindakan alternatif serta apa saja efek samping ataupun faktor risiko yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Nah, setelah itu pasien harus menandatangani surat keputusan setuju ataupun tidak setuju dengan informed consent. Yang keempat itu ada non-malfeasance atau tidak merugikan. Non-malfeasance adalah dokter harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian bagi pasien. Prinsip ini sering diringkas dan diungkapkan Latin seperti primum non nocens, yang berarti pertama-tama yang mencelakakan. Untuk contohnya, dokter tidak memberikan obat yang memiliki risiko tinggi atau berat jika terdapat alternatif yang lebih efektif. Hai, saya Siti Manggil-Diani. Saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme. Apa sih itu profesionalisme? Nah, profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab serta etika serta komitmen dokter terhadap pasien dan masyarakat. Nah, dia tuh mencakup kemampuan menjaga kerahasiaan pasien, bersikap jujur dan menghormati, serta meningkatkan kompetensi melalui pendidikan yang berkelanjutan. Nah, contohnya tuh kayak misalnya dokter menjaga kerahasiaan rekaman medis pasien, memberikan pelayanan sesuai standar profesi, dan tidak melakukan tindakan di luar kompetensinya. Nah, itu dia macam-macam dari pengertian. Baiknya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah yang izin melakukan tugas JWP untuk mengenai pengembangan gayung. Jadi kalau mengajar, kalau misalnya ada seorang dokter, dia itu tidak bisa selesai, sebagai saya dia udah tahu sekali bisa, tapi di dalam apa ini
ini kamu kantor keluarganya dapat di sana kantor harus menggunakan tolong menggunakan kalau sudah merasa harus melakukan karena perempuan berdiri Papua dan kemudian untuk bagi setidaknya bagaimana kuasa itu ada sekali seperti lakukan banyak masalah mas kapan Saya Halimah Sadia, M208-26005. Saya mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang melakukan eksperimen mengenai prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Jadi saya boleh minta pendapatnya Kakak? Ya Kak. Dengan Kakak siapa? Kak Hasrina. Oke. Jadi menurut Kak Hasrina, pasien BPJS dan pasien umum itu harus sama-sama dapat pelayanan yang baik Kak di rumah sakit nanti. Menurut saya sih sama ya Kak, karena kan sama-sama bayar. Itu Kakak setuju ya kalau semua pasien mau sudah BPJS ataupun umum sama-sama mendapatkan pelayanan baik. Ya, makasih ya Kak. Perkenalkan, saya Febisys Kandriani, NPM 24002. Saya Putri Aisyah Harahap, NPM 2508-26034. Baik, menurut kamu, seberapa penting sih dokter itu mengutamakan kepentingan dan kebaikan dari pasien? Sangat penting Kak, karena pasien kan datang untuk mendapatkan pertolongan. Jadi seorang dokter itu harus memberikan pelayanan dan pengobatan yang terbaik untuk seorang pasien tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriani, NPM 24001. Di sini saya bersama dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Abkari, NPM 250147. menurut Adek, apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Menurut saya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang dokter itu ada salah satunya ramah, jujur, bertanggung jawab, dan dokter mampu menjelaskan dengan baik perihal penyakit pasien, sehingga si pasien ini merasa nyaman dan percaya kepada dokter. Baik, terima kasih Dek. Perkenalkan, saya Febisys Kandriani, NPM 24002 bersama dengan Saya Raisa Febriani, NPM 2508260229. Baik, menurut kamu, apa nih jika ada kesalahan dari dinas kesehatan yang bisa merugikan pasien? Dari itu, menurut saya tindakan kesehatan harus lebih berhati-hati karena keselamatan pasien merupakan prioritas utama agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan pasien. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anabella Borogiting dengan NPM 208-26007. Nah, di sini saya berdiri dengan adik angkatan 25, yaitu mahasiswi Universitas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya kan juga mewawancarai adik ini mengenai hak-hak pasien. Nah, dengan adik sendiri namanya siapa? Oke, jadi adik pasien ini angkatnya berapa Kak? 2508260235. Oke, jadi adik pasien ini kakak mau nanya, menurut adek boleh nggak sih pasien itu mengetahui mengenai pengobatan dan penyakit yang ia derita? Menurut saya Kak, karena itu menyangkut kesehatan pasien dan tubuh pasien, pasien berhak mencari informasi sebelum mengambil keputusan Kak. Baik, bagus banget ya jawabannya. Terima kasih pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di Selasa atau hari Rabu kita mulai take videonya untuk eksperimen sosial tepatnya untuk wawancara ke adik kelas. Nanti kita pertama take videonya untuk sinopsisnya terlebih dahulu, kayak pengertian dari beneficence, autonomy, dan pengertian sama satu lagi justice. Nah, selebihnya itu nanti kita bisa eksperimen sosial ke adik mahasiswa. Kenalin, dengan saya Halimatus Sadia, NPM 240826005. Di sini saya ingin melakukan refleksi diri dari kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu hal yang menarik dan juga kendala yang saya alami. Pertama, hal yang menarik dari kegiatan ini adalah melihat berbagai pendapat masyarakat tentang etika kedokteran, dan saya menyadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda pemahamannya. Dan kendala yang saya alami dalam pembuatan tugas ini adalah tidak semua responden atau masyarakat itu bersedia untuk saya wawancarai. Dan masyarakat juga masih
kurang memahami tentang istilah etika kedokteran. Dari kegiatan ini membuat saya memahami bahwa menjadi dokter tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga empati, kejujuran, dan sikap menghargai hak pasien. Nilai kemanusiaan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Untuk pelajaran yang dapat saya ambil, saya belajar bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan juga pasien itu sangat penting. Selain itu, edukasi mengenai hak pasien dan etika kedokteran masih perlu lagi ditingkatkan di masyarakat. Dan untuk rencana saya ke depannya, saya ingin terus belajar dan menerapkan prinsip etika kedokteran dalam kehidupan akademik maupun dalam praktek saya nantinya. Serta saya ingin menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan saya berempati kepada pasien saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Firmansyah dari kelompok 1. Di sini saya akan mengambil refleksi diri dari video yang kami buat, bahwasanya seorang dokter itu harus menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bidang kedokteran seperti berbuat baik atau benefis adalah kewajiban dalam tenaga kesehatan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Yang kedua itu ada justice atau keadilan. Seorang dokter harus memberikan pelayanan kesehatan secara adil, setara, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga itu ada autonomi, hak pasien untuk menentukan pilihannya terkait kesehatan sendiri setelah memperoleh informasi yang lengkap dari seorang dokter. Yang keempat itu ada tidak merugikan atau non-malevolence, yang berarti dokter harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian bagi pasien. Yang kelima itu ada profesionalisme, adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi dan integritas, tanggung jawab, etika, serta komitmen seorang dokter terhadap pasien dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya ambil dari video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriani, NPM 2408260001. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri saya. Menurut saya, penerapan 4 prinsip bioetik yaitu autonomi, beneficiency, non-maleficence, dan justice di Indonesia sudah semakin baik. Hal ini didukung oleh peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak pasien, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta adanya regulasi etika profesi yang lebih jelas. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, dan belum meratanya akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Kondisi ini dapat memengaruhi penerapan prinsip keadilan dan keselamatan pasien secara optimal. Oleh karena itu, menurut saya berharap penerapan bioetik di Indonesia terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan etika bagi tenaga kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, adil, dan berpusat pada pasien. Sekian refleksi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi diri saya. Saya memahami betapa pentingnya menghormati hak pasien, menerapkan 4 prinsip etika kedokteran, autonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan. Penerapan prinsip ini membantu saya memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada pasien. Selama melakukan kegiatan ini, kami tidak ada mendapatkan kendala yang berarti. Untuk manfaat yang diperoleh, mungkin meningkatkan pemahaman tentang etika kedokteran dan hak pasien. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Anggriani,
kelompok 1. Nah, saya akan menyampaikan tentang refleksi diri saya. Pertama, melalui proyek video ini, bioetik, profesionalisme, dan etika kedokteran, saya menjadi lebih memahami tentang sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan juga penghormatan terhadap hak pasien dalam praktik kedokteran. Nah, kesulitan yang saya alami dalam proyek video ini itu saya kesulitan dalam menyampaikan materi etika yang cukup kompleks ke dalam video yang berdurasi singkat dan mudah dipahami. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu saya belajar bahwa kompetensi seorang dokter tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan medis, tetapi juga kemampuan dalam menetapkan prinsip etika, komunitas yang baik, dan juga sikap profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinita Arabella Buruginting, NPM 2408260007, mahasiswi Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi diri saya terkait kegiatan Project Based Learning Etika Kedokteran di blog bioetik. Melakukan kegiatan Project Based Learning ini, saya semakin memahami bahwasanya sebagai seorang dokter ataupun seorang dokter tidak hanya membutuhkan pengetahuan medis, tetapi juga membutuhkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ataupun etikanya yaitu ada 4. Yang pertama itu ada hak autonomi pasien, lalu yang kedua itu ada benefit, yang ketiga itu ada non-malfeasance, dan yang keempat itu ada justice. Dimana untuk pengertiannya, hak autonomi itu merupakan hak menghormati pasien, itu menghormati apapun keputusan pasien. Lalu yang kedua, benefit itu yang artinya memberikan manfaat yang terbaik untuk pasien. Lalu yang ketiga itu ada non-malfeasance, yaitu tidak membahayakan pasien. Lalu yang terakhir itu ada justice, yaitu adil terhadap pasien tanpa membedakan agama, suku, ras, ekonomi, budaya, dan gender. Setelah melakukan wawancara untuk proyek ini, saya semakin menyadari bahwasanya pentingnya menghormati hak pasien, memberikan yang terbaik untuk pasien, tidak membahayakan pasien, dan juga bersikap adil terhadap semua pasien. Kendala yang saya alami sebelum melakukan proyek ini, saya sebelumnya sangat kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika kedokteran seperti 4 tadi, yaitu autonomi, benefit, non-malfeasance, dan justice, karena terkadang situasi yang kompleks dapat memberikan kita pilihan antara kepentingan pasien ataupun pertimbangan medis. Depannya, saya akan berusaha menjadi dokter menerapkan prinsip-prinsip utama, yaitu 4 prinsip tadi dalam praktek klinis saya dan juga selama pendidikan dokter. Sekian dari refleksi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, dokter saya Naila Naisha, NPM 2408260003, akan membuat video refleksi diri mengenai tugas yang saya jalankan. Ada pula kendala yang saya alami selama menjalankan tugas kelompok ini, ialah sulitnya menyatukan atau menyamakan pandangan dari berbagai teman dalam kelompok, lalu juga adanya perbedaan pemahaman dari tugas yang akan kami lakukan. Tetapi komunikasi sangat penting untuk menyamakan semua perbedaan itu dalam kelompok. Lalu untuk hal menarik yang saya alami, saya jadi memahami bahwa banyaknya pendapat dari mahasiswa kedokteran yang berbeda mengenai etika tenaga kesehatan. Untuk etika tenaga kesehatan itu tidak hanya selalu mengandalkan ilmu medis, tetapi harus mempertimbangkan aspek etika, moral, dan rasa kemanusiaan, lalu ada hak pasien juga untuk menolong sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina, NPM 2408260008. Di sini saya akan memberikan refleksi diri saya. Nah, refleksi diri saya yang setelah melakukan kegiatan ini, hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu di mana saya bisa mengetahui apa saja etika-etika dalam kedokteran dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Setelah itu, kendala yang saya dapatkan dalam kegiatan kami ini yaitu bagaimana kami berusaha mungkin untuk menyocokkan jadwal antara satu tim. Lalu refleksi etika Humaira yang kami lakukan di mana kami saling menghormati setiap kegiatan masing-masing dan juga memberikan empati kepada teman-teman ataupun saling mengerti atas kesibukan kami masing-masing. Yang saya dapat yaitu adalah saya memperoleh bahwa setiap keputusan medis yang baik tidak hanya didasarkan pada bukti ilmiah, tetapi juga dipertimbangkan oleh aspek kemanusiaan, nilai-nilai etika, sikap profesionalisme, integritas, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab kita sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara dokter maupun pasien. Nah, kedepannya saya berkomitmen untuk terus memperdalam dan memahami mengenai etika kedokteran. Nah, meningkatkan kemampuan saya untuk berkomunikasi antara dokter dan pasien agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Terus itu saya juga ingin menghargai hak dan martabat setiap pasien serta menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap pengambilan keputusan klinis agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan juga berpusat pada kepentingan pasien. Sekian refleksi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Siska Andriani, NPM 2408260002. Baik, saya saat ini akan memberikan refleksi diri saya. Menurut saya, penerapan 4 prinsip bioetik yaitu ada autonomi, beneficence, normal efficiency, sama justice di Indonesia tuh semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tuh menjadi lebih baik karena ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta regulasi yang lebih jelas mengenai etika profesi. Namun, dalam beberapa kondisi masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, terus kurangnya tenaga kesehatan, dan perbedaan akses layanan di berbagai daerah yang dapat mempengaruhi penerapan prinsip keadilan dan keselamatan pasien. Nah, oleh karena itu, saya berharap penerapan bioetik di Indonesia terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih berkualitas, adil, dan berpusat pada pasien. Cukup sekian refleksi diri saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.